Tetapi ketika kita mengambil komitmen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya saudara dan saya sepanjang umur hidup kita sampai kita memejamkan mata dan pulang ke rumah Bapa, kita seharusnya berpuasa. Berpuasa tidak lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan perasaan sendiri. Berpuasa tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan daging kita sendiri. Berpuasa dari tindakan-tindakan yang hanya bagaimana kita menikmati segala kenyamanan, segala fasilitas dari dunia ini. Tetapi ketika kita berpuasa, justru yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapa. Bagaimana kita bisa memuaskan hati Bapa. Disinilah kita seharusnya berpuasa sepanjang umur hidup kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Sangat singkat saudara. Banyak orang berkata, berarti hidup kita sengsara sekali dong sepanjang umur hidup kita berpuasa. Saudara, umur kita singkat di dunia ini. Justru ketika kita berpuasa, bagaimana kita melatih diri kita tidak mementingkan diri sendiri. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, suatu pertanyaan yang terus-menerus terjadi di dalam setiap umat Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, perlukah kita berpuasa? Banyak orang bertanya, lalu kalau kita berpuasa, bagaimana seharusnya kita berpuasa? Jam berapa kita makan? Jam berapa kita mulai berpuasa? Sampai jam berapa? Lalu bagaimana? Saudara, ini suatu pertanyaan yang terus-menerus terjadi dan menjadi suatu problema di dalam setiap orang percaya. Perlukah kita berpuasa? Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, dan perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini dikatakan ketika Yesus dibawa ke padang gurun. Pada saat itu Yesus telah mengikuti, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ketika dia dibawa Roh ke padang gurun, kita tahu berbicara padang gurun berarti penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah karena di sana tidak ada air, di sana panas kalau siang hari, kalau malam hari dingin sekali. Saudara, ini merupakan sesuatu tempat di mana Yesus harus menghadapi setiap permasalahan, setiap penderitaan, setiap pencobaan. Dan dikatakan di sini bahwa setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, berarti di sana dia tidak makan dan tidak minum. Yesus sendiri mencontohkan bagaimana dia berpuasa setelah dia dibaptiskan. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Ketika kita dibaptis, ketika kita memberi diri kita mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita seharusnya hidupnya berubah. Tidak lagi seperti yang sebelumnya. Ketika kita mengambil proses dibaptis, sebenarnya kita mengambil komitmen untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan lalu kita harus mengikuti cara hidup kita yang baru. Berpuasa di sini sebenarnya kita bukan beribut lagi, bukan lagi membahas jam berapa kita makan dan jam berapa kita berpuasa atau mengakhiri puasa kita. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seharusnya berpuasa itu seumur hidup kita dan sepanjang waktu kita harusnya berpuasa. Dalam hal apa? Saudara, kalau kita sebelumnya hidup sesuka hati kita hidup di dalam dosa, kita hidup hanya untuk menyenangkan daging kita, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu kita sudah harus mulai berpuasa. Kenapa? Karena kita seharusnya setiap hidup kita yang tadinya kita menyenangkan daging kita sendiri, tetapi sekarang sudah tidak lagi menyenangkan daging kita. Di sini kita harus berpuasa. Berpuasa untuk tidak lagi menyenangkan diri kita.
Berpuasa tidak lagi untuk menyenangkan daging kita, tetapi kita berpuasa untuk bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Firman Tuhan tadi jelas dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dikatakan jika engkau anak Allah, di sini bukan berbicara bagaimana saudara dan saya kita mengejar kuasa Tuhan karena kita berpuasa, bukan saudara. Tetapi jelas firman Tuhan katakan di sini, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Batu-batu yang begitu keras bisa dengan mudah oleh Yesus diubah menjadi roti. Berbicara roti adalah berbicara suatu makanan, di mana makanan ini yang dibutuhkan, ini menjadi suatu kebutuhan di dalam kehidupan orang percaya. Roti berusaha untuk menyenangkan daging kita. Roti berusaha untuk memuaskan rasa lapar kita. Saudara, begitu pula dalam kehidupan kita. Apa yang kita kejar selama itu adalah rasa lapar dari daging kita. Sehingga kita mengejar, kita berusaha untuk mencari, berusaha untuk mendapatkan yang memuaskan daging kita, yang memuaskan jiwa kita. Tetapi ketika kita mengambil komitmen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya saudara dan saya sepanjang umur hidup kita sampai kita memejamkan mata dan pulang ke rumah Bapa, kita seharusnya berpuasa. Berpuasa tidak lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan perasaan sendiri. Berpuasa tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan daging kita sendiri. Berpuasa dari tindakan-tindakan yang hanya bagaimana kita menikmati segala kenyamanan, segala fasilitas dari dunia ini. Tetapi ketika kita berpuasa, justru yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapa. Bagaimana kita bisa memuaskan hati Bapa. Disinilah kita seharusnya berpuasa sepanjang umur hidup kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Sangat singkat saudara. Banyak orang berkata, berarti hidup kita sengsara sekali dong sepanjang umur hidup kita berpuasa. Saudara, umur kita singkat di dunia ini. Justru ketika kita berpuasa, bagaimana kita melatih diri kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita melatih bagaimana menghilangkan keegoisan kita. Kita melatih bagaimana kita menghabiskan dan mengikis arogansi dalam hidup kita. Kita berusaha mengikis dan menekan segala sesuatu yang hanya untuk menyenangkan perasaan, jiwa, dan kedagingan ini. Saudara, Yesus memberi contoh ketika dia datang pencoba, bagaimana supaya batu-batu ini diubah menjadi roti. Itu bisa. Kenapa? Saat itu, Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam, dia setelah selesai puasa itu sudah timbul rasa lapar. Rasa lapar itu yang mengejar dagingnya bagaimana supaya bisa dipenuhi. Roti itu yang bisa memenuhi rasa lapar tersebut. Roti itu yang bisa memuaskan daging pada saat itu. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, justru dikatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudara dan saya, kita hidup bukan hanya dari roti saja. Tetapi ada sesuatu yang penting, yaitu yang dikatakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbicara setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ini adalah berbicara apa yang Bapa kehendaki. Apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan, ketika kita bertindak, ketika kita berbuat, semua itu hendaknya harus kita selaras, sepikiran dengan hati dan perasaan Tuhan. Saudara, ini begitu penting yang harus kita pahami. Justru kita harus berpuasa dari bagaimana kita menyenangkan daging kita. Bagaimana kita berjalan hanya maunya sendiri. Tetapi sekarang ketika kita percaya dan kita beriman bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya, kita harus berkomitmen untuk puasa seumur hidup kita. Berpuasa tidak lagi melakukan dosa. Berpuasa tidak lagi untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi justru kita harus hidup seperti firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu kita harus hidup sesuai, sepengertian, seperasaan dengan hati dan perasaan Tuhan. Memang tidak mudah saudara, tapi saudara dan saya, kita semua pasti bisa. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika saudara mementingkan perasaan Tuhan,
Ketika saudara mau hidup sesuai dengan firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu dengan perasaannya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan yang dikeluarkan, yang diucapkan, yang diperkatakan dan difirmankan kepada saudara dan saya, justru kita harus hidup di sana. Bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari kedagingan kita yang kita butuhkan ketika hidup di dunia ini, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya saudara dan saya, kita bisa hidup di dalam kekekalan nanti, berjumpa muka dengan muka bersama dengan Bapa di surga. Mari saudara dan saya, mari mulai hari ini kita berpuasa seumur hidup kita untuk tidak lagi melakukan apa yang menyenangkan daging kita sendiri. Salam transformasi, Tuhan Yesus Kristus memberkati.